Oke, mari kita lihat. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Apa yang bisa kita lihat secara kasar ayat 18 sampai 19 dan 20? Satu, apa dasar Paulus menempatkan Timotius di mana? Di Efesus. Adakah iman Paulus? Baru diceritakannya ada orang yang sudah menolak dan menyebutkan namanya. Apa yang bisa kita mengerti dari ayat itu kalau kita baca? Kalau kita menempatkan orang, maunya kita memiliki keyakinan, gitu kah? Hah? Iya, ada dasar bahwa dia akan mampu melakukan pekerjaan itu. Kan itu ayat pertama. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Baru renungan kita mungkin sederhana. Oh, kalau begitu memilih orang menjadi pengkhotbah, memilih orang jadi gembala sidang, memilih orang menjadi penatua. Kalau yang menempatkannya sendiri tidak punya iman, maka yang melakukan pekerjaannya pun nanti nggak ada kekuatannya bertahan. Itulah ayat 19, ayat 18. Baru diceritakan Paulus situasi, gitu kan ini? Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ini situasi apa yang terjadi di jemaat Roma. Baru ayat 20, di antaranya disebutkan ada faktanya. Di Efesus ya. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. 3 poin dalam ketiga ayat ini. Jadi Timotius akan kuat dengan dasar iman yang ada di dalam diri Paulus waktu Paulus menempatkan dia di Efesus. Baru dia ceritakan bagaimana keadaan ada orang yang sudah kandas imannya, Sianu, dan kuserahkan dia kepada iblis supaya jera menghujat. Dalam buku ini agak sulit dia menguraikannya. Ya, bagaimana ini artinya menyerahkannya kepada iblis? Paling-paling dikatakannya seperti 1 Korintus pasal 5. Waktu dia berbuat dosa dipisahkan dari gereja supaya mati imannya, gitu. Tapi rohnya diselamatkan, gitu. Tubuhnya menderita. Hymenaeus ini siapa, gitu? Dalam buku ini Hymenaeus itu dikatakannya sama dengan 2 Timotius pasal 4 yang mengatakan kebangkitan telah terjadi, sehingga kandaslah iman orang karena orang mengharapkan keselamatan akan bangkit dari antara orang mati. Padahal dia katakan kebangkitan telah terjadi, maka yang hidup sekarang ini tidak dibangkitkan lagi. Itu di dalam 2 Timotius pasal 4. Bisa kita pelajari bagaimana dia
mengungkapkan ajaran ayat 18, 19 dan 20. Tapi karena waktu kita kan bisanya kita baca ya, jadi kita bisa memikirkannya dari segi yang lain yang kita sudah tahu apa maksudnya. Diserahkannya kepada iblis. Kasar kali Paulus bisa menyerahkan Hermenes dengan ya, entah itunya makanya dipakainya Rasul Yesus Kristus. Karena dia harus bertindak atas nama Kristus menyerahkan orang ini kepada iblis. Nah, makanya buku ini mengizinkan. Apa tafsiran Anda? Sesudah Anda mengerti dan mendoakannya ke dalam tangan Tuhan, bisakah begini terjadi? Jemaat Efesus, di mana Paulus mengajar jemaat ini berapa tahun? 3 tahun. Tapi disinilah ajaran yang sesat tadi muncul dari antara orang yang diajarinya. Makanya ditempatkan di situ Timotius untuk meluruskan ajaran itu supaya jemaat itu masih bisa berdiri. Ini konteksnya pelajaran kita sore ini. Bisakah muncul ajaran sesat? Diajar baik. Inilah dia. Diajar baik tapi dapatnya yang salah. Akhirnya ditaruh di situ Timotius untuk mengaturkannya. Untuk itulah dia. Kenapa dia ditempatkan di situ? Karena dinubuatkan tentang dirinya Timotius bahwa dia bisa mentekel persoalan itu. Maka tadi mungkin dikatakannya anakku yang sah di dalam iman. Engkau dan aku bisa mentekel kasus mereka itu karena imanku dan imanmu adalah sama. Bisakah kita berhenti merenungkannya? Apakah iman kita sama? Ini susah ya, susah. Apakah iman kita sama? Apakah di sini ada Hermes dengan Sianu? Sudah menolak hati nuraninya, akhirnya kandaslah imannya dan dia mempengaruhi orang lain. Akhirnya harus Timotius yang punya karunia untuk mentekel itu menyelesaikan persoalan itu. Oke, sebelum terlalu jauh, menolongkah kita belajar dengan demikian atau tidak? Atau membiarkan saja apa yang kamu mengerti kamu baca sendiri? Ataukah dengan demikian nanti muncul Hermes di tengah-tengah kita? Nah, anggapnya benar, rupanya sudah salah. Nah, apa artinya diserahkan kepada iblis gitu? Apakah Paulus punya hak menyerahkan anggota jemaatnya kepada iblis? Jadi bisa kamu bayangkan, makanya walaupun sebagian ini surat kepada pribadi, tidak perlu Paulus memakai otoritas ya. Tapi dalam menindaki rupanya dia butuh otoritas supaya Timotius tidak sanksi dalam semua yang dikatakan Paulus ini bukan atas nama dirinya, tapi atas nama diri Yesus Kristus yang memerintahkan dia menjadi rasul gitu. Inilah dia. Aku tidak tahu. Tapi kalau aku bisa berikan kesaksianku, aku mengakui orang yang mengajar aku, dia punya otoritas di dalam imanku. Walaupun kadang-kadang tidak sama, tapi aku harus mengakuinya. Dari mulutnya dialah aku mendengar nama Yesus. Akhirnya aku pindah dari kuasa gelap masuk ke dalam kerajaan Allah. Kuhargai 100% sampai hari ini. Walaupun banyak berbuat kesalahan karena pengertian kami berbeda. Tapi akhirnya dia harus mengakui sekarang. Ya. Apakah kita sampai kepada iman yang sama sebagaimana iman Paulus sama dengan iman Timotius?
Kenapa kamu diam? Takut atau atau belum pernah kamu terpikir kalau aku berjalan sendiri nanti bisa aku sesat? Atau kamu nggak pernah takut? Aku takut. Makanya sering kubandingkan dengan bagaimana pendapat orang. Ini tadi umpamanya. Kenapa kita berdoa ke dalam nama Tuhan Yesus? Ini tadi kan jumpa jawabnya. Kenapa Paulus pakai ini di dalam surat penggembalaannya meneguhkan iman Timotius tadi? Aku mengucap syukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Karena sudah lama kugumulkan itu. Karena Paulus punya background dengan orang Yahudi. Dia panggil Bapa yang di surga. Tapi aku nggak pernah kupanggil Bapa di surga. Kupanggil Allahku yang menciptakan aku. Aku punya hubungan dengan Kristus yang menyelamatkan aku. Kan itu dasarnya. Ya. Ataukah kamu yakin bisa kamu berjalan sendiri? Atau memang tidak? Kalau begitu harus kita konsekuensi. Kita tanya, kalau begini bagaimana menurut kita? Makanya gereja mula-mula itu sering bersekutu menyanyikan tentang iman, ketetapan-ketetapan benar atau salah gitu. Ini makanya buat dari ucapan syukur. Ya. Adakah yang mau kamu tambahkan atau mau tanyakan? Atau kita nggak pernah berpikir, oh iman ini bisa hilang kalau kita nanti sendiri? Atau kita katakan, aku pun bisa beriman sendiri, baca Alkitab sendiri, tidak perlu persekutuan satu dengan yang lain. Bisa. Cobalah. Kan nanti bisa kamu lihat rasanya enak atau tidak, kan gitu. Kalau tidak, oh salah rupanya. Ya. Makanya ada perintah di dalam surat Ibrani itu ya. Janganlah meninggalkan persekutuan. Kenapa aku tidak tahu? Apakah karena nanti di surga kita tidak bisa sendiri-sendiri? Harus hidup bersama-sama. Ya. Cukupkah? Karena kita kan belajar menafsir ya. Nah, jadi belajar menafsir memakai pendapat orang ini. Jadi kita baca, oh ini begini tadi, oh ini artinya gini. Jadi tambah nanti pengertian kita. Sudah selesai kita belajar pasal 1. Jadi kalau nanti STT belajar, seperti inilah kurang lebih kita mempelajarinya. Ya. Mencoba apa dikatakannya ini kan nggak semua kali ya. Karena aku mau merangkumkan pasal 1 selesai kita pelajari. Tapi setidaknya sudah bisa kamu menggunakan buku ini. Oh ini maksudnya gini. Oke, ada yang mau kita tanyakan kah? Apa Mami? Mereka sudah menolak hati nurani mereka. Apakah ada hubungannya itu dengan pengajaran yang sudah mereka terima dari Paulus yang benar, kemudian pengajaran dongeng-dongeng dan silsilah itu, dan terus saja mereka menolak hati nuraninya itu terus dan terus sampai waktu tertentu. Oke, ini halaman 21. Kita baca lengkap. Hati nurani itu dikatakannya beberapa orang telah menolak, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ini seperti kapal yang sudah berlayar. Kandas itu kapal. Eksegesinya kandas, kami ingat kandas kapalnya Paulus di Pulau Malta. Maju ke depan, terantuk ke pasir, dari belakang datang apa? Ombak. Iman orang yang kandas seperti ini. Maju nggak bisa, dari belakang ada musuh. Itulah iman sudah kandas. Diuraikannya di sini apa maksudnya? Nanti kita bisa menafsirkannya dengan pengertian kita sendiri. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya, dan karena itu kandaslah iman mereka. Kandas di sini bayangan Paulus waktu dia di Pulau Malta. Ini adalah topik yang sulit dan kontroversi.
Lihat topik khusus kemurtatan. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Ada begitu banyak contoh kemurtatan dalam 1 Timotius. Diuraikannya semua ayatnya. Topik khusus kemurtatan juga 1 Timotius pasal 4. Jadi ini topik yang sangat penting di dalam 1 Timotius. Nah, inilah dia sederhananya. Kalau dari atas ayat halaman 20 berapa tadi, 20 ya. Apa saja diuraikannya halaman 20? Ini ayat 19 dimulai. Dengan iman dan hati nurani yang murni. Perjuangan yang baik melibatkan memiliki dan terus memiliki iman. Jadi kandas iman ada kemungkinannya tidak berangkat dia dari iman. Makanya tadi Paulus menempatkan Timotius langsung diberikannya dasar imannya. Hati nurani yang baik. Kedua hal tersebut disebutkan dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Apa 1 pasal 5? Tujuan nasihat ini itu adalah kasih yang timbul dari hati yang suci. Ya. Dan hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Ya, ada 3 ya. Iman yang tulus ikhlas, hati nuraninya. Kedua hal tersebut disebutkan dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Ini disebutkan lagi karena hilangnya kedua hal ini adalah alasan mengapa beberapa anggota gereja telah mengkandaskan iman mereka. Jadi ini membuat kandas iman. Kalau dari segi ini ayat 5. Kalau ini enggak diperhatikannya hati nuraninya, ya, iman bisa merujuk pada doktrin kekristenan. Kita percaya Yesus Tuhan juru itu iman. Kehidupan kekristenan, keduanya sangat penting. Ya, baru disambungnya belakangnya tadi. Kita belajar dari 2 Timotius pasal 2 ayat 17 bahwa Hermeneus, jumpa lagi rupanya di pasal 2, terlibat dalam penyimpangan doktrin, menegaskan kebangkitan telah terjadi dan tidak saleh, dosa mulai masuk. 2 Timotius 2 ayat 16. Orang lain yang disebut namanya Alexander, tidak mungkin si perajin perak yang disebut namanya ya, dia kan tembaga ya, kerja dia 4. Dan kisah 19, karena ia adalah musuh Injil, penolakan mereka atas kebenaran dan kesalehan, bukan karena tipuan, tetapi penolakan yang sengaja. Lihat catatan tentang hati nurani di 1 Timotius 1 ayat 5. Mari kita lihat di sini. Kan ada catatannya di depan. 1 di depan ini halaman berapa itu? Ayat 5. Kan 1 Timotius 1 ayat 5. Ini ayat 3, 11. Ayat 5, ayat berapa? Ya, ayat 13. Ya, ini ayat 13. Dibahas ya. Halaman 13 kita baca. Kasih yang timbul dari hati nurani yang suci. Tujuan dari tuduhan Paulus kepada orang-orang percaya dalam 1 Timotius 1 ayat 5 memiliki 3 kali lipat kasih yang timbul dari hati yang suci.
Kasih yang timbul dari suatu hati nurani yang baik. Kasih yang timbul dari suatu iman yang tulus. Kasih dari hati yang suci. Kasih dari hati nurani yang baik. Kasih yang timbul dari iman. Dalam bahasa Ibrani-nya hati digunakan sebagai tempat kedudukan intelek, emosi, dan kehendak. Itu berarti memiliki keseluruhan orang. Hati nurani yang murni diuraikannya di bawah. Tidak ada pandangan dalam PL. Ya? Ya, tidak ada yang setara dengan PL. Untuk istilah Yunani hati nurani, kecuali istilah Ibrani itu payudara yang menyeratkan pengetahuan tentang diri berikut motifnya. Jadi hati nurani sangkut pautnya semua dengan motif. Ya, makanya tadi kalau kita hati nurani, motif kita mengasihi karena suci ya tadi ya. Motif kita mengasihi karena iman yang tulus. Motif nomor 1. Aslinya istilah Yunani ini merujuk pada kesadaran yang berkaitan dengan kelima indera kita. Itu hati nurani. Itu akhirnya digunakan untuk indera batin. Roma 2 ayat 15. Paulus menggunakan istilah ini 2 kali dalam pengadilan di Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 23 ayat 1 dan Kisah Rasul 24 ayat 16. Anda ingat itu? Hei Raja Agripa, engkau sendiri mengetahui persoalan ini. Hati nuraninya yang diungkapkan Paulus, engkau sendiri tahu. Mari kita, karena ini penting, karena ini topik yang baru ya. Mari kita baca, karena itu nanti membuat kandas iman kita. Kalau kita tidak memperhatikan hati nurani kita, maka kandaslah iman kita. Apa maksudnya? Mari kita lihat Paulus menggunakan itu di meja pengadilannya, pasal 23 ayat 1. Silakan baca dari satu orang dari kita. Paulus memakai kata nurani ini. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Ya, di hadapan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Enggak ada Allah menuduh dia. Benar standarnya. Satu lagi ayat 24, pasal 24 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ya. Jangan ada yang menyalahkan hati nuraniku, baik di hadapan Allah, demikian di hadapan manusia. Kita sambung apa artinya di bawah. Ini merujuk pada perasaannya bahwa dia tidak secara sengaja melanggar kewajiban apapun yang diharapkan terhadap Tuhan. Itu maksudnya, tidak mengharapkan dengan sengaja salah di hadapan Allah. 1 Korintus pasal 4 ayat 4. Ya, hati nurani adalah pemahaman yang berkembang tentang motif dan tindakan orang percaya berdasarkan pada 1. Pandangan dunia yang alkitabiah. Pamannya secara alkitabiah jangan membunuh, baru dia membunuh, kan itu pandangan Alkitab secara umum. Dia sudah hati nuraninya menuduh bahwa dia salah ya. Baru roh yang berdiam diri di dalam hatinya, roh Allah itu akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketiga, dan pengetahuan tentang firman Allah. Hal ini dimungkinkan oleh penerimaan Injil secara pribadi. Paulus menggunakan istilah ini 2 kali di dalam pasal 1. Sekali dalam kaitannya dengan perasaannya
yang dikembangkan sendiri terhadap kehendak Allah, dan sekali sehubungan dengan penolakan. Jadi hati nurani yang murni itu bersangkut paut yang disengaja terhadap guru-guru palsu. Bandingkan Titus 1 ya, nggak usah lagi. Termasuk Hermenius dan Alexander, guru-guru palsu itu telah menjaring hati nurani mereka sendiri. Adapun dituduhan hatinya diteruskannya saja. Terus menerus dari firman Tuhan dia tahu, dari roh Allah yang ada dalam hatinya dia tahu, dari firman Tuhan secara khusus dia tahu, tapi dia senantiasa menolak. Ya, sehingga kandaslah imannya. Ya. Itulah di dalam perjanjian baru. Kalau perjanjian lama kan hati nurani manusia adalah pelita Tuhan ya. Nah, tapi ini lebih jelas dia. Makanya nggak bisa kita tahan menolak hati nurani kita. Kalau Mama Joshua katakan dia tidak bisa menolak pimpinan Allah, dia harus meninggalkan mengajar di metodis. Tuhan mengatakan, bukan uangmu aku mau, bukan kerjaan ini aku mau, tapi engkau harus menyerahkan dirimu menjadi hambaku. Kalau ini ditolak, maka terus menerus. Ada firman Tuhan, ada suara Roh Kudus, ada firman Tuhan secara khusus, tapi dia terus menolak. Hati nurani dilingkupi oleh 3 hal. Sesudah kita percaya firman Tuhan secara umum, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kedua, ada firman Tuhan secara khusus. Contohnya, Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan dia akan datang sekali lagi. Kan belum datang dia, tapi Hermes katakan kebangkitan sudah terjadi terus menerus. Akhirnya kandaslah imannya. Mungkin boleh Anda katakan, oh kalau begitu mungkin kekalahannya Judas Iskariot di situ. Terus menerus menolak apa yang dikatakan oleh Yesus. Petrus tidak. Hai iblis katanya, ya salah lagi pikirnya. Tapi Judas Iskariot, orang memecahkan minyak narwastu pun keberatan dia. Ya, baru dibikinnya sekongkol dengan orang luar sana. Terus menerus ya. Akhirnya tadi katakan apa? Sekarang Judas, laksanakan apa yang engkau mau. Jadi rupanya kandas iman bukan satu kali, berulang kali melawan. Dia sudah tahu bahwa itu salah. Kedua, tingkah laku yang apa? Jelek, tidak saleh lagi hidupnya. Kan itu tadi ceritanya. Hati nurani tidak bisa lepas dari tingkah laku yang jadi jelek. Ya, ditutupinya kesalahan tadi. Ya, semuanya orang berdosa, itu kan secara umum. Padahal Tuhan katakan dosa itu teruskan ya, terus. Ya, akhirnya dibelanya dirinya sendiri, mereka tidak ada yang bisa kudus di bumi ini katanya. Dilawannya terus menerus. Akhirnya hilanglah suara hati nuraninya kandas, matilah imannya gitu. Nah, kalau gini kita khotbahkan lain. Upah dosa maut kan enggak lagi. Kan enggak lagi menjolmit pengajaran kita, itu yang kita masukkan. Tambah pengetahuan kita. Entah seandainya pun kita tidak terlibat, entah seandainya pun kita terlibat, entah seandainya pun jemaat yang terlibat, supaya ada jalannya kembali. Karena ini bukan mengabarkan Injil keluar, tapi memperbaiki gereja yang ada di Efesus yang sudah lama diajar Paulus. Kamu telah mendengar Injil dan kamu telah percaya. Karena itu kamu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus Allah. Tetapi sekarang dia melawan terus apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Makanya diserahkan Pauluslah Hermenius ini ke tangan iblis supaya jera menghujat. Jadi takut pun aku. Ya bisa kita menjadi takut. Ya bisa.
Tetapi cirinya tadi sudah dilihat ya, akan muncul ketidaksalehan lagi. Muncul dosa dianggap biasa. Ya, 3 poin ini dia. Secara alkitabiah, secara umum tahu dia salah. Secara roh Allah sudah menegur dia. Secara firman Tuhan secara khusus dia baca, dia tahu ini salah. Tetapi dilanjutkannya, maka kandaslah imannya. Apalagi seperti ini tadi. Ya. Siapa nanti mau mempelajari ada 17 ajaran sesat di dalam perjanjian baru. Lihat saja nanti di buku Hamba Tuhanku, di situ sudah kugariskan. Karena di dalam buku Hamba Tuhan itu kugariskan satu persatu ajaran sesat ini secara terperinci. Tapi di sini tidak. Nanti lihat di buku Hamba Tuhan di dalam 2 Timotius. Hamba Tuhan itu 2 Timotius semua ajarannya. Itu yang mengajarkan kami Dr. Philip Heng dari Hong Kong waktu saya mengikuti kuliah. Jadi inilah dasarnya hati nurani yang kandas. Ya, terus menerus dongeng tidak membawa kepada keselamatan. Dan sudah melawan ajaran kita. 3 tadi poin. Akhirnya kandas iman kita. Paulus bertindak sebagai rasul di tengah-tengah jemaat Efesus. Diserahkannya orang ini kepada, cuma 2 yang aku tahu diserahkan Paulus kepada iblis. 1 Korintus pasal 5, baru ini di dalam 1 Timotius di jemaat Efesus. Berarti ada 2 jemaat. Diserahkan Paulus kepada iblis. Tetapi komentar semua mengatakan tidak terlalu bisa kita mengerti. Mereka yang mengerti karena mereka bisa membaca situasi jemaat pada waktu itu. Ya. Ada lagi yang kita mau tanyakan? Wah, bahaya juga rupanya menolak hati nurani. Orang yang sudah lahir kembali. Ini kan hati orang ini kan sudah lahir kembali dia. Sudah Efesus 1 ayat 14. Jemaat Efesus ini kandas imannya bisa. Ada yang mau kita tanyakan? Berarti dia nggak ke neraka? Kan kita ini kan simpel-simpel. Neraka surga cuma perjuangan. Naik. Iya. Itulah makanya bisa kita bayangkan. Kalau kapal sudah lengket gini, nggak bisa maju berlayar, mundur pun tidak bisa. Ini sudah kandas iman. Ikutkan firman Tuhan, nggak bisa. Tinggalkan firman Tuhan, takut. Jadi nggak bisa. Cuma jalan keluarnya apa? Bongkar semua, tinggalkan, rugi pun. Itulah kurasa bisa kita mengerti mengkhotbahkan siapa. Baik anak yang hilang, jangan lagi aku menjadi anak. Demikian juga Sakeus, nggak bisa lagi dilanjutkan. Setengah dari hartaku untuk orang miskin. Kalau ada aku tipu, aku kembalikan 4 kali lipat. Bayarlah itu. Mungkin itu yang dimasukkan Paulus di sini. Dia sudah salah, perjalanan ke Damaskus kan gitu ya. Sekarang dia bayar, maka akulah yang paling berdosa di antara mereka. Tetapi aku dikasihani kembali, dan aku dipercayai, dan aku sekarang sudah dikuatkan, dan seterusnya. Supaya orang itu jangan nanti berkata, enggak ada jalan keluar. Paulus ada jalan keluarnya. Ya, makanya diceritakannya tadi bagaimanapun. Tetapi mereka sudah dinasihati, tapi tidak mau. Karena itu kuserahkanlah dia, supaya sehat jemaat ini. Ya, hati nurani Paulus mengungkapkannya cukup banyak dalam Alkitab ini. Nanti Anda bisa pelajari. Karena itulah gunanya buku orang lain, karena kita tidak sanggup melihatnya kata-kata yang penting. Ya. Jadi hati nurani itu sulit ya. Kemungkinannya kalau Anda bisa baca, ingat siapa itu? Siapa namanya? Ananias dan Sapira. Sudah sangkut ya. Segitukah harganya kata? Iya kata. Padahal
bukan segitu kan, tapi sudah sangkut dia. Akhirnya nggak bisa lagi ada jalan keluar. Kecuali dia seperti anak yang hilang. Aku biarlah ke rumah bapakku saja, nggak usah lagi aku jadi anak bapak. Sudah sangkut dia di kandang babi kan, nggak bisa maju. Sakeus juga sudah banyak harta tapi sangkut. Setengah harta kepada orang miskin, dibongkar semuanya sehingga dia bisa kembali. Ini diserahkannya kepada iblis supaya berhenti ngapain tanya tadi, jera untuk menghujat, berhenti mengata-ngatai ajaran kita yang sesat, yang benar ini dicemarkannya. Cukupkah? Ya. Jadi kalau begitu ada hati nuraniku yang salah, Pak, bagaimana? Pasti Anda pernah. Mungkin Anda sudah langsung cepat mentekelnya. Daripada hati nuraniku mengganggu ya aku gitu. Selesaikan saja sudah. Daripada nanti kubiarkan, ujungnya nanti kemana? Tingkah lakuku lagi tidak kudus. Kalau tingkah lakuku tidak kudus, bagaimana jadinya? Firman Tuhan tidak berbicara lagi. Akhirnya ku ambil sikap iblis lah. Nggak bisa dijalankan firman Tuhan itu. Lihat saja orang itu. Akhirnya ditirunya yang apa? Yang jelek. Untuk mendiamkannya. Tapi nggak bisa juga diam. Karena memang hati nurani kemana kita pergi ikut dia, kan begitu nih ceritanya. Iya. Nah, mau ada obatnya 1 Yohanes atau sampai di sini dulu. Nanti 1 Yohanes pasal 2 kan jumpa ya. Ya. Kalau hati nurani mau menuduh engkau, maka di situ harus diakukan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 bahwa ada pengantara antara kita dengan Allah. Rupanya Yohanes juga pakai hati nurani. Ya, tapi di situ dimintaannya supaya bertobat, bukan seperti ini tadi dipertahankannya. Ya, benarkah? Ya kan? Ada jalan keluarnya. Kalau hati nurani kita menuduh, firman Tuhan itu adalah lebih besar, bahwa Kristus adalah pengantara kita, di mana kita mendapatkan pengampunan dosa. Cukupkah sampai di sini? Bisa kamu nanti belajar dan eksegese untuk melanjutkannya, membandingkan sejauh kamu merasa masih perlu ini, bandingkan. Kalau tidak, eksegesi biasa saja. Jangan terlalu dalam. Tapi kalau kamu mau dalam, sudah ada di sini. Jadi bisa kamu mempelajari gitu. Makanya lawannya hati nurani yang tulus dengan motivasi yang tidak tulus, kan begitu. Ini lawannya tulus dengan hati nurani yang cemar ya. Ya, aku tulus kok katanya. Ini hati nuraninya yang bengkok-bengkok katanya. Padahal ya licik ya. Itu Yeremia pasal 17 itu. Betapa liciknya hati katanya ya. Ya boleh. Tapi kalau kita masukkan tadi lebih dalam kan 3 poinnya. Mengetahui firman Tuhan secara umum. Ya, baru Roh Kudus menceritakannya. Baru ada spesifik firman Tuhan mengatakan itu salah. Ya. Barulah kalau ada jalan keluarnya. Kalau dibiarkan bagaimana? Ya, kena titanus dia kan gitu. Infeksi semua imannya, kemana dia lari? Tidak bisanya kudus, karena nanti arahnya ke situ. Jadi tidak payah melihat orang ajaran sesat. Lihat saja kembali cara hidupnya. Sudah nanti jatuh dia berbuat dosa. Apa yang dia sukai dulu akan kembali, karena nggak ada lagi kuasanya. Menolak itu nggak ada lagi. Akhirnya dibuatnya jalan keluarnya, ditirunya orang sesat. Ya, ke situ dia berlindung. Bukan dilihatnya orang maju. Akhirnya dilanjutkannya. Ya, lama-lama kelamaan kandaslah imannya. Tapi waktu tahun baru nggak kayak gitu kubilang, enggak kan? Ya, waktu itu kan kubilang bibit unggul gitu. Karena aku mau tahun 2025 bibit unggul, bukan mau menggembalakan gitu. Jadi seolah-olah nggak ready aku menjawab pertanyaan itu. Ya, tapi dalam doaku ya supaya menjadi bibit unggul itu. Jadi kalau bibit unggul dia nggak pernah dia bisa malas mengabarkan Injil, karena tahu dia berapa upahnya dan apa yang didapatnya waktu dia pergi mengabarkan Injil itu gitu. Itu judulnya. Maka aku pilih Paulus nggak pernah malas kan gitu ya. Karena memang dia bibit unggul.
Bagaimana, cukup kamu merasa Bapak Apia sampai di situ kita? Pasal 2 kamulah melanjutkannya besok, lusa. Aku masih akan mengajar terus. Ya, tapi caranya begitu ini. Ya, ini sudah dalam ya. Ya, jadi kurasa memang pengajaran kita akan naik. Jadi kan ini ketika banyak ada ini pertama kali kami dapat pelajaran begini, gitu kan. Jadi kalau dibilang begini katanya ayat ini, maka mesti endah si besar sangat sudah dan kali dibaca. Mari kita baca. Katakan Kak Jenda. Di mana dikatakannya Andalah yang bertanggung jawab? Halaman terakhir, mari kita baca. Ini enak ini. Oh, ini dia. Pertanyaan-pertanyaan diskusi ya. Ini adalah suatu komentari panduan belajar yang artinya bahwa Andalah yang bertanggung jawab terhadap penafsiran Anda terhadap Alkitab. Setiap kita harus berjalan dalam pandangan yang kita miliki. Anda, Alkitab, dan Roh Kudus adalah prioritas dalam penafsiran. Anda tidak boleh menyerahkan hal ini kepada komentator. Ya, Andalah yang bertanggung jawab. Pertanyaan diskusi dibuatnya di bawah. Ya, jadi ini hanya menolong, maka kita menolong ya. Pertanyaan-pertanyaan diskusi ini disediakan untuk membantu Anda untuk berpikir secara menyeluruh mengenai hal pokok dalam bagian buku ini. Pertanyaan-pertanyaan ini bersifat tantangan berpikir supaya kita memikirkannya, bukan definitif. 1. Mengapa Paulus menegaskan kerasulannya di dalam surat pribadinya kepada Timotius? Ya. Kedua, apa sifat dari pengajaran sesat di Efesus? Baca tadi ya. Bagaimana orang Kristen berhubungan dengan hukum Musa? Bagaimana Paulus memandang pelayanannya? Ayat 12. Mengapa dia sering mengulangi kesaksiannya? Kan gak salah. Itulah dia. Ayat 1:16 ya. Apa sajakah perintah-perintah Timotius? Apakah Hymenaeus dan Alexander jatuh dari kasih karunia? Apa arti hati nurani yang baik? Apa artinya menyerahkan seseorang kepada setan? Bisa Anda bahas. Kalau nanti ada yang rajin, berikan sama aku, bisa aku baca sama-sama kita. Kalau nggak ada yang rajin, nggak usah, tutupin saja ini. Tapi mana tahu aku mau menyelidikinya lebih dalam gitu. Ya, ini membuat kita berpikir supaya pengertian kita tentang Alkitab ini semakin banyak, semakin mengerti. Buku ini sudah diterjemahkan kurasa lebih dari 10 bahasa. Berarti ini sudah menjadi standar ukuran sama dengan buku mengerti Injil. Mengerti Injil, tafsiran masa kini. Bisa kita ikuti dia, karena dia bukan mengambil keputusan, tapi dia memberikan penambahan supaya kita mengerti. Ya, makanya ini bukan keputusan. Keputusan di dalam kita waktu kita menyampaikan firman Tuhan. Ada lagi kamu merasa ingin tambahkan? Jadi Anda lah yang bertanggung jawab terhadap penafsiran Alkitab yang Anda buat. Jadi kan pernah membaca tafsiran, jadi ilahmu yang bersalah. Oh iya, salah. Berikan contoh sebut. Contohnya lah, aku sedang baca, mana HP kita? Inilah satu umpamanya dalam penulisan. Dalam tafsiran yang aku punya di sini, itu diungkapkannya itu di Logos. Aku punya Logos. Di situ ada namanya Alkitab yang
apa namanya ya. Nggak usahlah aku ceritakan. Isinya cuma demikian. Dia memberikan komentar. Kurasa Paulus sangat janggal mengungkapkan kerasulannya kepada anaknya yang sah, kepada Timotius dalam Timotius 1 ayat 1. Itulah dia. Karena di komentarinya, kurasa katanya janggal. Baru dilanjutkannya, kalau demikian, apakah Paulus yang menulis 1 Timotius? Kan ke situ dia arahnya. Itulah dia masuknya sini. Ya. Itulah dalam tafsiran yang aku baca. Ya. Ya. Itulah di sini. Aku ambil dari Logos. Kalau mau nanti biar aku kirimkan, bisa kamu baca. Copy paste, translate dia langsung seperti itu diungkapkannya. Ya. Karena dia mau mengkritik dari segi kontennya, dibandingkannya dengan Filemon, dibandingkannya dengan surat Filipi, Paulus tidak memakai otoritanya. Tetapi dalam ini tadi diungkapkannya itu apa? Karena menghadapi ajaran sesat. Apalagi Paulus menggunakan kerasulannya. Aku telah menyerahkan Hermenius dan ini ke tangan iblis. Dia harus menyatakan siapa Paulus ini. Ya, kan nggak aku terima. Ya, karena dia mau mengkritik bagaimana mendekati Paulus, tapi dia kurang hati-hati karena dia tidak menguasai mungkin kontennya 1 dan 2 Timotius yang harus dihadapi Paulus di tengah-tengah jemaat Efesus. Ya, itulah dia. Itu makanya tadi aku bilang nggak terbiasa. Ya. Kepada Filemon kan nggak ada otorita. Terimalah anakku Onesimus ini katanya. Kalau tidak pun nggak apa-apalah, tanggungkan saja kepada aku katanya. Kan nggak perlu otorita. Ya, kepada jemaat Filipi pun nggak perlu ada otorita. Ya, hanya dikatakannya terima kasih buat persembahanmu. Engkau senantiasa dengan ini bersukacitalah senantiasa. Nggak ada perlu di situ ditekel menghadapi kegelapan dengan terang. Tapi dalam Timotius itu singa di Efesus itu dipakai Paulus istilahnya. Harus dihadapi katanya. Nah, makanya komentarnya ini dari satu sisi kan besar, kan benar. Kalau nggak tadi dikasihnya komentar, nggak tahu aku bahwa Paulus tidak memakai kerasulannya dalam surat Filipi, termasuk surat Filemon. Nggak tambah pengertianku, ku baca saja Alkitab itu. Kedua, nggak pernah tambah pengertianku. Kenapa Paulus membuat ucapan syukur setiap buku? Kemarin itu aku ngajar kemarin, sampai di rumah, kenapa tadi ku baca Roma? Aku mau membandingkan Roma supaya anak-anak STT bisa membaca 1 Timotius, 1 kepada jemaat, 1 kepada pribadi. Tapi kok dua-dua punya surat apa? Ucapan terima kasih, ucapan syukurnya dia di hadapan Allah. Kepada Roma lain ucapan syukurnya, dalam 1 Timotius beda ucapan syukurnya, di dalam 2 Timotius lain lagi ucapan syukurnya. Muncul dalam hatiku, aku apa ucapan syukurku? Tak pernah kutuliskan. Kecuali Bapak Tari yang sudah mengkhotbahkan ucapan syukurku. Tapi aku belum pernah menulis. Hanya 1 ucapan syukurku, tangan Tuhan sudah membuat bangsaku tadi ada yang menjadi orang percaya, tapi nggak terperinci. Ya. Makanya mungkin tantangan ini kita mencoba menulis ucapan syukur setelah kita menjadi orang percaya. Kalau Paulus menulisnya, makanya tadi ditanya, kenapa Paulus berulang kali apa katanya tadi? Menyatakan kesaksiannya kepada anaknya sendiri, dia bercerita tentang akulah yang paling berdosa. Tetapi katanya dalam hal itulah kasih karunia Allah besar kepadaku. Katanya. Cukupkah? Terlalu dalam atau terlalu sedikit? Jadi nanti kalau kita belajar buku ini untuk pemuda yang dewasa, pasti ini nanti tantangannya. Mengetahui kehendak Allah
jangan dia mengeraskan hatinya. Kalau dia melawan hati nuraninya, maka kandaslah nanti imannya di hari tuanya. Situ arahnya. Maka Paulus nanti katakan, karena kehendak Allah, karena perintahnya, maka aku menjadi rasul. Sejak dari kandungan ibuku, Allah telah memilih aku dalam perjalanannya. Orang yang menentang hati nuraninya akan berakhirlah perjalanan kapalnya. Kan begitu maksudnya. Perjalanan imannya stop. Yuk, jadi gampang kamu mengetahuinya sudah kandas iman kita, gampang kali. Tidak berjalan lagi apanya? Nggak berlayar lagi kapalnya mengarungi lautan ini. Karena dia sudah stop gasnya, mana bisa lagi? Karena dia sudah melawan Roh Kudus, melawan firman Tuhan secara umum, melawan firman Tuhan secara khusus, dia sudah tahu. Kandaslah imannya, tidak berjalan lagi. Jadi kalau ditanya orang, dari mana kamu tahu aku sudah kandas imanku? Gampang kali mengertinya. Tidak berjalan lagi. Tafsirannya sudah buntu, kekudusannya sudah hilang, doanya sudah berputar-putar, kapalnya tidak berjalan. Tidak ada lagi pemandangan yang baru di sekeliling perjalanan itu. Kita masih ada yang baru. Itulah makanya belum kandas. Bagaimana menjadi kandas? Baca lebih dalam, kan gitu. Cukupkah? Ini baru satu kita bahas ya. Kesini belum pernah, nggak ku baca lagi, bandingkan ya, karena terlalu capek. Nanti satu dulu, nanti di sini bisa dibandingkan. Ya, mau ku bandingkan sedikit saja. Ayat berapa tadi hati nurani itu? Timotius 1 ayat berapa? Ya, 1 pasal 1 ayat yang ayat 20 tadi ya. 1 Petrus 1. Ya. Supaya dikuatkan oleh nubuatan ini, sudah ya. Hati nurani yang murni dan iman. Seluruh amanat Injil menerangkan doktrin dan ketaatan terhadap doktrin sama. Iman itu adalah keyakinan tentang Kristus. Hati nurani yang murni ialah tidak mengizinkan nurani dikotori dengan kebiasaan-kebiasaan berdosa yang bertentangan dengan doktrin. Lihat tafsiran 2 Timotius 1 ayat 3. Jika doktrin yang benar tidak ditaati, maka sesungguhnya doktrin tersebut ditolak dan menjadi iman yang mati, dan manusia pun kandas. Dengan menyesuaikan doktrin itu dengan kebiasaan hidup mereka yang berdosa, orang-orang ini kemudian mengajarkan doktrin yang palsu. Oleh karena itu, Calvin pernah menyatakan terhadap bahaya bahwa iman ditenggelamkan oleh nurani yang jahat, seperti sebuah kisaran air di tengah lautan yang tertimpa badai. Tahu kita badai surut ke bawah. Paulus kemudian mengemukakan 2 contoh khusus tentang kandas iman, yaitu Alexander. Yang dimaksudkan di sini mungkin adalah Alexander yang disebut dalam 2 Timotius pasal 4 dan 14 sebagai tokoh yang menentang ajaran rasuli. Ada bukan lain. Nah, ini berikutnya Hermes dan disebut ini sama. Yang kedua, kuserahkan dia kepada iblis. Apa maksudnya? Oleh beberapa penafsir, ungkapan ini telah ditafsirkan sebagai berarti suatu bentuk hukuman rasuli. Sekalipun tindakan Allah menyerahkan Ayub kepada iblis tidak dapat disejajarkan dengan tindakan Paulus menangani seorang perjinahan atau penganut ajaran sesat. Sekalipun demikian, sebuah perbandingan dengan 1 Korintus pasal 5 menjadi pengusiran dari kalangan gereja sebagai pengertian yang lebih mungkin. Orang yang tidak menjadi anggota gereja, yaitu tubuh Kristus, berada di bawah kekuasaan iblis.
penghujatan ialah setiap bentuk pelanggaran terhadap perintah ketiga dari Allah, yaitu menyebutkan nama Allah secara sembarangan. Itulah dia. Jadi dia menyebutkan nama Allah apa yang dia mau. Itu bandingan ini. Ini lebih aplikasi, ini lebih alkitabiah. Apa dasar-dasarnya? Ini realitanya lebih sederhana. Jadi ini lebih gampang bacanya daripada yang ini. Jadi kalau kamu baca ini gampang, ini berat. Tapi ini lebih dalam uraiannya, ya. Makasih banyak kalau itu yang bisa kita pulang. Apakah doa kita supaya jemaat kita tidak menjadi kandas imannya? Itulah doa kita, supaya hati nurani tidak dilawan terus, tetapi bersedia kembali kepada jalur yang benar. Perkataan Tuhan Yesus itu ya, beberapa orang merasa sulit gitu. Engkau telah sembuh, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Gimana berbuat dosa lagi? Begitu. Jangan langsung disembuhkan. Bisa begitu. Dia tidak di pihak Allah. Kalau dia di pihak Allah bagaimana? Tuhan, benar katamu itu. Kalau engkau menyembuhkan aku, kapan pun aku tidak berbuat dosa. Kalau menurut undang-undang Taurat sudah mati aku tadi, tapi karena engkau melindungi aku hidup, kapan pun aku tidak mengulanginya lagi. Itulah yang benar. Ya, itulah yang benar. Bukan langsung dilawan. Kenapa dilawannya? Karena tidak dia dikuatkan oleh Allah. Ada tadi bilang Yesus menguatkan aku dikasihinya, aku dipercayainya. Dia langsung melihat musuh dan tidak mentaati ini. Di situ posisinya salah. Tadi Paulus apa katakan? Dialah yang menguatkan aku, dialah yang telah mengasihi aku, dialah yang telah mempercayai aku. Kapan pun aku tidak akan mengecewakan dia. Ya, aku tadinya orang berdosa dan diuraikannya semua, tetapi aku sudah dikasih hani. Nah itu kesan. Jadi kalau dia sudah menolak hati nuraninya, cirinya tadi berbuat, menganggap gampang itu semua. Padahal itu sudah membuat kandas, baca Alkitab tidak bicara lagi. Akhirnya nggak ada lagi perjalanan yang baru. Tapi aku beriman dengan mempelajari terus kitab suci ini, nggak bisa kandas iman dulu. Nggak bisa kamu hidup sendirian. Sendirian artinya diserahkan dia ke tangan iblis. Itu tadi uraiannya kalau di sini. Karena dia berangkat dari kependetaan. Mungkin bapak ini pendeta. Diserahkan anggota jemaat, dikeluarkan dari gereja, itu artinya dia tidak ada di dalam lingkungan di mana Allah menjaga dombanya. Seperti domba dikeluarkan, akhirnya dimakan oleh serigala. Tapi ini menafsirkan biblikannya lebih kuat. Hati nuraninya secara umum tahu, Roh Kudus membicarakan pada dia. Dan yang ketiga, tahu dia firman Tuhan salah, tapi diteruskannya. Hati nuraninya menjadi cemar. Akhirnya kandaslah imannya seperti ini. Gitu. Cukuplah ya. Jadi bisa kita caranya menggunakan ini dua dan menggunakan ini. Baru menggunakan tamki kita ada. Oh ini ada. Oke, mari kita baca satu kali lagi. Apa dikatakannya? Timotius pasal berapa tadi? Ya, biar apakah dia bahas atau tidak. Ini orang Injili. Ayat berapa? 20. Langsung saja kita to the point, apakah dia bahas atau tidak. Ya, diingatkan dan diperingatkan. Ini bagus, ini diuraikan. Nubuatan tentang ini, tentang Timotius.
Nubuatan menandakan Timotius sebagai dipilih Allah untuk tugas pelayanan tertentu. Oleh nubuatan itu hendaknya dia memperoleh semangat baru atau kekuatan untuk memenangkan sesuatu peperangan rohani bagi Tuhan. Perbandingannya 18, 19 dan 5 mengingatkan bahwa Paulus mengulangi tuntutan yang pada mulanya diberikan kepada Timotius mengenai pentingnya ketulusan moral. Jadi Paulus rupanya kalau dalam buku ini supaya tulus Paulus ini, Timotius ini. Makanya dia, aku melayani Tuhan Allahku dengan setulus hatiku, jangan motifnya lain. 19. Justru dalam hal ini ada orang yang gagal dan dengan sengaja membuat kata hati nuraninya yang baik itu yang sebetulnya harus mereka pertahankan. Mereka gagal dalam hal iman kekristenan dan menjadi sesat dalam pengajaran mereka. Kesesatan mereka begitu parah sehingga untuk kepentingan mereka sendiri mereka dijatuhi siasat gereja. Jadi ini siasat gereja. Kuserahkan dia kepada iblis. Ada ayatnya. Ini rupanya berarti dikucilkan dari gereja. Dengan menempatkan seseorang di luar lingkungan atau perlindungan kerajaan Kristus, maka orang itu telah dibuka kepada kekuasaan iblis dan teristimewa kepada kekuasaannya untuk mengenakan penyakit badani. Hermenius, lihat 2 Timotius 2 ayat 17. Jadi kuserahkan kepada iblis di siasat gereja kalau di Bapak ini, supaya dia terbuka dan dia mengalami penderitaan secara jasmani. Berarti ke surga dia. Ya, kan ini yang kita semuanya. Iya. Tapi menderita secara jasmani. Nah. Jadi kita sudah membandingkan 3 tafsirannya. Begitulah cara menggunakannya. Berarti sudah lulus aku memindahkannya. Ya, aku bukan 3 aku baca. Ada bagian-bagian yang kurasa benar. Kita berdoa. Itu aja kurasa. Bagaimanapun kami hanya seperti Paulus, orang yang paling berdosa dari antara semuanya. Tapi dalam hal itulah engkau mengasihi kami. Dalam hal itulah engkau mempercayakan Injil ini. Dan dalam hal itulah engkau menguatkan kami dari hari ke hari. Kami memuji namamu buat jaminan itu. Supaya kami memelihara hati nurani kami dengan tulus ikhlas. Tidak membiarkan dicemari oleh dunia ataupun ajaran yang salah. Kalau itu terjadi, supaya kami cepat meninggalkannya dan menjadi orang yang tulus hati. Tidak membiarkan kandas iman kami. Engkaulah yang telah berbicara waktu kami membaca ini. Begitu pentingnya membuat kami tulus, yaitu menyaksikan kami orang berdosa. Waktu kami sadar orang berdosa, tidak ada kesombongan bahwa kami lebih baik dari orang lain. Sehingga kami butuh kasih karunia tiap-tiap hari. Kami datang menyembah Dikau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau ada di antara jemaat kami sudah kandas imannya, kami berdoa supaya Roh-Mu kembali meneranginya, sehingga dia bersedia tulus dan secara terbuka di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, hanya Engkaulah pertolongan kami, menguatkan kami dari hari ke hari. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, karena Engkau yang telah menyelamatkan kami. Amin.